Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Sabila Arya Putri dengan NIM 230701085 dari kelompok 4 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam kesempatannya berbahagia ini, kami akan membahas tentang kesehatan mental menurut filsuf muslim itu Ibnu Sina. Yang pertama, pendahuluan. Semua pemikir muslim berpandangan bahwa wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ibnu Sina misalnya membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbat al-Nubuwat. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofi luminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. Sejarah hidup dan karya. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, seorang al-hakim, al-mansyur, filosof yang sangat terkenal, sehingga ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Beliau dilahirkan di Hormeysen berdekatan dengan Bukhara dan berbangsa Bolkhoh, sekarang Uzbekistan, ibu kota Samani, yaitu sebuah kota peninggalan dari dinasti Persia di Asia Tengah dan Khurasan. Ibunya bernama Satareh, juga berasal dari Bukhara, dan ayahnya bernama Abdullah, seorang penganut Ismailiyah yang disegani. Ibnu Sina juga dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina kurang lebih meninggalkan 267 buku, kebanyakan berbahasa Arab, dan ada juga yang berbahasa Persia. Karyanya yang terkenal antara lain Kitab Asy-Syifa, Kitab Al-Najat, Kitab Al-Qanun fi Al-Tib, Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbinat yang selama 5 abad menjadi literatur penting bagi fakultas kedokteran di Eropa. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1307 Masehi, tepatnya di Hamadan, Iran, karena penyakit mah kronis. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Perkenalkan, nama saya Kansalisa Nabila, NIM-nya 2307610297. Selanjutnya ada karya Ibnu Sina. Karya Ibnu Sina ini sangat banyak dan kelengkapan risalahnya jauh melampaui risalah manapun yang pernah dihasilkan oleh pengarang-pengarang filsafat lainnya. Berikut adalah beberapa karya atau buku-bukunya yang terkenal, seperti Kitab Asy-Syifa yang berisi tentang mantik, matematika, fisika, dan metafisika. Lalu ada Kitab Al-Najat atau Kitab Penyelamat. Kitab ini berisi tentang ringkasan dari kitab sebelumnya, yaitu Kitab Asy-Syifa. Lalu selanjutnya ada Kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Canon of Medici menjadi manuskrip di bidang kedokteran. Lalu ada Kitab Al-Isyarat wal Al-Tanbihat. Kitab ini kitab terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina dan kitab yang paling indah dalam ilmu hikmah. Selanjutnya, pemikiran dan falsafah Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, objek kajian falsafah atau hikmah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hikmah nazariyah yang membahas masalah-masalah metafisika, riyadiyah, tabiah. Selanjutnya ada hikmah amaliyah yang berisi tentang ilmu-ilmu praktis seperti etika, ekonomi, mengatur pergaulan umat Islam dalam negara, dan kenabian. Selanjutnya ada teori ontologi Ibnu Sina. Filsafat Ibnu Sina yang menandai puncak filsafat peripatetik Islam didasarkan pada ontologi, sehingga Ibnu Sina disebut juga sebagai filosof wujud. Ada 3 hukum menurut Ibnu Sina untuk membedakan wujud murni dengan eksistensi dunia. Ibnu Sina juga membuat pembedaan fundamental di antara ketiganya. Yang pertama itu ada al-wajib, al-wujud, wujud yang wajib, yaitu realitas yang harus ada dan tidak bisa tidak ada. Yang kedua ada al-mumkin, al-wujud. Nah, menurut Ibnu Sina, kontingensi yakni transendensi rantai wujud dan tatanan eksistensi kosmis dan dunia bersifat pluralistis atau tergantung kepada al-wajib, al-wujud. Dan yang terakhir ada al-mumtani, al-wujud mustahil, adalah wujud yang tidak mungkin. Perkenalkan, nama saya Silki Sabita Febriani, NIM
284. Saya akan menjelaskan tentang teori emanasi. Jadi, teori emanasi adalah filosofi yang menggambarkan mekanisme bagaimana segala sesuatu di alam semesta diciptakan atau diturunkan. Emanasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara alam rohani dan materi. Alam rohani dianggap sebagai emanasi yang lebih tinggi dari prinsip yang lebih tinggi. Sementara materi adalah hasil emanasi yang lebih rendah. Jadi, ini menciptakan hierarki atau deretan yang memungkinkan untuk menjelaskan keragaman dan struktur alam semesta. Teori emanasi sendiri berasal dari Plotinus, seorang filosof yang mempertimbangkan konsep yang satu yang merupakan entitas yang berhingga dan absolut yang satu. Ini sering diidentifikasi dengan Allah. Emanasi juga adalah proses di mana kebaikan dan makhluk-makhluk berasal dari yang satu, yaitu yang Allah, dari Allah, melalui radiasi atau emanasi. Teori ini digunakan dalam teologi dan falsafah Islam untuk memurnikan konsep tauhid. Terus, pemurnian tauhid biasanya melibatkan pemikiran Allah tentang dirinya yang esa, yang menghasilkan daya atau energi. Daya ini menciptakan sesuatu yang diciptakan, yang disebut sebagai akal pertama atau wujud pertama yang keluar dari Tuhan. Jadi seperti itu. Terus, pada dasarnya teori emanasi ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari sumber tunggal atau prinsip yang lebih tinggi. Prinsip ini sering dianggap sebagai entitas yang sempurna, seperti Tuhan, seperti yang tadi saya bicarakan ya. Jadi, proses emanasi itu melibatkan aliran atau radiasi dari prinsip yang lebih tinggi. Dari yang tinggi ke arah yang lebih rendah. Jadi itu menghasilkan tingkatan eksistensi yang berbeda. Emanasi ini sering dijelaskan sebagai proses aliran cahaya atau energi atau kebaikan dari prinsip yang lebih tinggi. Penting untuk diketahui bahwa teori emanasi ini dapat bervariasi dalam detail dan aplikasi tergantung pada filsuf atau aliran filsafat yang menggunakannya. Jadi, teori emanasi ini adalah konsep yang terutama terkait dengan pemikiran filosofis untuk digunakan menjelaskan hubungan antara dunia material dan sumber yang lebih tinggi dalam pemahaman filsafat tertentu. Oke. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Puspadewi dengan NIM 23070103038. Saya akan menjelaskan tentang teori penciptaan dari tiada. Istilah ini menjadi perdebatan antara filosofis Al-Ghazali dan Ibn Rushdi. Perdebatan bermula dari alasan penciptaan alam. Apakah alam ini diciptakan dari tiada atau mada atau materi lain yang mendahulunya? Dengan ayat Al-Quran, Ibn Rushdi menentang pendapat Al-Ghazali bahwa alam diciptakan dari Tuhan, dari tiada yang bersifat hadis. Yang benar adalah konsep Al-Farabi, Ibn Sina, dan filsafat lainnya. Kata khalaqa dalam Al-Quran menurutnya menggambarkan penciptaan dari ada, bukan dari tiada, seperti yang dikatakan Al-Ghazali. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 menyatakan bahwa kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Manusia dalam Al-Quran diciptakan bukan dari tiada, tetapi dari sesuatu yang ada, yaitu intisari tanah.
seperti disebut dalam ayat di atas. Falsafah yang menerima konsep creation ex nihilo. Tiada, kata Ibnu Rushdi tidak bisa berubah menjadi kata yang ada, yang terjadi adalah ada. Berubah menjadi kata ada dalam bentuk lain, bumi misalnya. Seperti materi awal madah yang 4, yaitu api, air, tanah, dan udara. Lalu Allah merubah bentuk ada dalam bentuk bumi, demikian pula langit. Jadi kodim adalah materi asal, adapun materi langit dan bumi susunannya adalah yang baru atau hadis. Nah, selanjutnya adalah filsafat jiwa Ibnu Sina. Falsafah yang terbaik mengenai jiwa adalah pemikiran yang diberikan oleh Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran atau emanasi dari akal kecerdasan aktif. Definisi yang umum tentang jiwa adalah kesempurnaan yang pertama dalam tubuh organik, baik ketika ia dibentuk tumbuh dan diberi makan seperti dalam kasus jiwa hewani. Dan jadi menurut Ibnu Sina itu jiwa manusia itu hampir sama dengan hewan yang bisa seperti tumbuh dan ketika dia diberi makan dan ketika ia berpikir secara universal dan bertindak berdasarkan pertumbuhan yang mendalam atau seperti dalam kasus jiwa insani. Ibnu Sina dan Al-Farabi membagi jiwa menjadi 3 bagian. Pertama, jiwa nabati atau ruh nabati yang mempunyai daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. Kedua, jiwa binatang atau ruh hayawani yang mempunyai daya gerak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan daya menangkap dengan panca indera. Misal, pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dan juga indera yang ada di otak. Misal, menerima pesan indera, mengingat memori, daya mengkode, menyimpan arti-arti Yang ketiga adalah jiwa manusia atau ruh insani, punya satu daya yaitu berpikir yang disebut dengan akal. Akal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada akal praktis atau al-aql al-fa'al yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat yang ada dari jiwa binatang. Yang kedua adalah akal teoritis atau al-aql al-nadari yang menangkap arti-arti murni yang tak ada dalam materi seperti Tuhan, ruh, dan malaikat. Jadi kedua akal ini yang ada dalam ruh insani atau ruh jiwa manusia yang disebutkan oleh filosofis Ibnu Sina dan Al-Farabi. Perkenalkan, nama saya Sela Artanti dengan NIM 23070102998 yang akan menjelaskan tentang akal yang membentuk konsep-konsep universal dan substansinya di dunia. Akal yang membentuk konsep universal ada 4, yaitu akal praktis, akal teoritis, akal aktual, dan akal perolehan. Akal praktis memusatkan perhatian kepada alam materi, akal teoris kepada alam metafisik, akal aktual lebih banyak menangkap arti-arti murni, dan akal perolehan yaitu akal yang memiliki pemahaman terhadap bentuk universal. Akal inilah yang dapat menangkap arti-arti murni yang dipancarkan Tuhan melalui akal ke-10 ke bumi. Karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada jiwa mana yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa nabati dan hewani yang berpengaruh terhadap dirinya, maka ia menyerupai binatang. Tetapi, jika jiwa insani yang berpengaruh terhadap dirinya, ia menyerupai malaikat. Oleh karena itu, dalam dunia ini, manusia bisa menjadikan malaikat, syaitan, binatang-binatang yang makan sesama binatang. Maka, menurut kebiasaan-kebiasaan dan keadaan-keadaan karakter yang mendominasi jiwa manusia, dia akan bangkit dengan sesuatu bentuk tertentu. Manusia akan menjadi bermacam-macam spesies di hari akhir. Imam Ash-Shiddiq berkata, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan bentuk-bentuk amalnya. Substansi di dunia ini merupakan prinsip dari seluruh daya, kekuatan-kekuatan tubuh, yakni seluruh bentuk-bentuk kebinatangan, ketumbuhan, dan aktivitas jiwa. Sedangkan substansi dalam dunia, intelek, pada mulanya adalah potensi murni, tanpa bentuk apapun di dunia tersebut. Namun, mempunyai kemampuan untuk bergerak dari potensi ke aktualitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rahma Gasa Fitri, NIM 2307010301. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan dari presentasi teman-teman saya yang ada di awal. Jadi kesimpulannya adalah falsafah Islam mempunyai ciri orisinalitas, kendati falsafah Islam banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, tetapi dipandu oleh wahyu sebagai
sumber pengetahuan. Ibnu Sina membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam. Menurut Ibnu Sina, jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran emanasi dari akal kecerdasan aktif. Definisi yang umum untuk jiwa adalah kesempurnaan yang pertama dalam tubuh organik, sangat menarik dikemukakan sebagai bahan komparasi tentang klasifikasi jiwa menurut Robert Boulder, yang menurut tradisi sufi kita memiliki tingkat evolusi yang berbeda, yaitu ruh madani, ruh nabati, ruh haiwani, ruh nafsani, dan ruh sir al-asrar. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami presentasikan dan kami bahas semoga bermanfaat dan membantu kalian mengenai filsuf Ibnu Sina bagi sekalian semua. Terima kasih. Thank you.